Nama Rasulullah yang jarang diketahui umat. Bayangkan, jika selama ini kita hanya mengenal beliau dengan satu nama, Muhammad, lalu bagaimana jika ternyata langit memanggil beliau dengan banyak nama? Bagaimana jika setiap nama itu bukan sekadar panggilan, tetapi cermin kemuliaan, misi kenabian, bahkan rahasia yang menggetarkan hati? Hari ini, kita tidak sedang membahas sejarah biasa. Kita sedang menyelami lautan makna dari nama-nama manusia paling mulia yang pernah menginjakkan kaki di bumi ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, nama bukan sekadar identitas. Dalam tradisi Arab, nama adalah doa. Nama adalah isyarat. Nama adalah gambaran tentang siapa seseorang dan untuk apa ia dihadirkan. Dan Rasulullah tidak diberi satu nama saja. Beliau sendiri bersabda dalam hadits sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Aku memiliki beberapa nama. Aku Muhammad, aku Ahmad, aku Al-Mahi yang denganku Allah menghapus kekufuran, aku Al-Hasyir yang manusia dikumpulkan di atas telapak kakiku, dan aku Al-Aqib. Mari kita mulai dari nama yang paling kita cintai. Muhammad. Nama ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Muhammad berarti yang sangat terpuji. Bukan hanya dipuji manusia, tetapi dipuji oleh langit. Dipuji oleh para malaikat. Dipuji oleh generasi demi generasi hingga hari kiamat. Namun tahukah Anda, nama Ahmad bahkan lebih dalam maknanya? Ahmad berarti yang paling banyak memuji Allah dan juga yang paling terpuji. Nama ini bahkan sudah disebut oleh Nabi Isa alaihi salam dalam surah Asy-Syaff ayat 6, bahwa akan datang seorang rasul setelahnya bernama Ahmad. Artinya, sebelum beliau lahir di Makkah, sebelum dunia mengenalnya, namanya sudah disebut dalam kitab-kitab samawi. Apakah ini kebetulan? Tidak. Ini tanda kenabian. Kemudian ada nama yang membuat hati bergetar. Al-Mahi. Artinya, Sang Penghapus. Dengan beliau, Allah menghapus kesyirikan di Jazirah Arab. Dengan beliau, berhala-berhala runtuh. Dengan beliau, cahaya tauhid menyinari dunia. Bayangkan, satu manusia. Tidak punya istana. Tidak punya pasukan besar di awal dakwahnya. Tetapi dengan risalah yang dibawanya, peradaban berubah. Lalu Al-Hasyir. Beliau bersabda bahwa manusia akan dikumpulkan di atas telapak kakinya. Ini bukan sekadar simbol. Ini kedudukan. Ini kemuliaan di hari kiamat. Saat seluruh manusia kebingungan, saat para nabi berkata, nafsi, nafsi, beliau berkata, ummati, ummati. Inilah nabi yang menjadi pemimpin di hari kebangkitan. Kemudian Al-Aqib. Yang terakhir. Penutup para nabi. Tidak ada lagi wahyu setelahnya. Tidak ada lagi nabi setelahnya. Risalahnya sempurna. Agamanya paripurna. Inilah makna Khatamun Nabiin. Penutup para nabi. Namun nama beliau tidak berhenti di situ. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah juga menyebut dirinya Al-Mukaffi. Artinya yang mengikuti dan menyempurnakan jejak para nabi sebelumnya. Beliau bukan datang membawa agama baru. Beliau datang membawa penyempurnaan tauhid yang telah diajarkan sejak Nabi Adam alaihi salam. Kemudian ada nama Nabiut Taubah. Nabi pembuka pintu taubat. Tahukah Anda, umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling banyak diberi kesempatan untuk kembali? Taubat diterima sebelum nyawa di tenggorokan. Bahkan dosa sebesar gunung pun diampuni jika sungguh-sungguh kembali. Beliau sendiri setiap hari beristighfar lebih dari 70 kali. Padahal beliau maksum. Lalu bagaimana dengan kita? Ada pula Nabiur Rahmah. Nabi pembawa rahmat. Allah menyebut beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya bagi muslim. Bukan hanya bagi manusia. Bahkan bagi hewan, bagi tumbuhan, bagi alam semesta. Beliau melarang menyiksa hewan. Beliau mengajarkan kasih sayang pada anak kecil. Beliau berdiri menghormati jenazah seorang Yahudi. Inilah rahmat yang nyata. Beliau juga dikenal dengan kunyah, Abul Qasim. Karena putra beliau bernama Al-Qasim. Dalam hadits sahih beliau bersabda, berilah nama dengan namaku, tetapi jangan berkunyah dengan kunyahku.
karena aku adalah Abul Qasim. Dan sebagian riwayat menyebutkan beliau juga dipanggil Abu Ibrahim, karena memiliki putra bernama Ibrahim. Namun yang masyhur dan syahih adalah Abul Qasim. Ada pula nama Abdullah, hamba Allah. Nama ini disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Jin ayat 19. Ini mengajarkan satu hal besar. Setinggi apapun kedudukan beliau, beliau tetap hamba Allah. Bukan Tuhan. Bukan anak Tuhan. Bukan jelmaan Tuhan. Tetapi hamba dan Rasul-Nya. Sebagian ulama menambahkan sifat-sifat yang Allah nisbatkan kepada beliau sebagai bagian dari nama-nama beliau. As-Syahid yang menjadi saksi. Al-Mubashir pembawa kabar gembira. An-Nadzir pemberi peringatan. Sirajan Munira pelita yang menerangi. Raufur Rahim penuh kasih dan sayang. Al-Amin yang terpercaya. Al-Mustafa yang terpilih. Asy-Syadiq Al-Masduq yang jujur dan dibenarkan. Sayyidul Mursalin pemimpin para rasul. Dan masih banyak lagi. Karena setiap sifat mulia yang ada pada beliau, seakan layak menjadi nama tersendiri. Namun ada satu hal penting yang perlu kita pahami. Tidak semua nama yang populer di masyarakat memiliki dalil yang kuat. Sebagian riwayat menyebutkan Toha dan Yasin sebagai nama nabi. Tetapi sanadnya lemah. Para ulama hadits seperti Ibnu, Adi dan Al-Iraqi telah menjelaskan kelemahannya. Maka kita mencintai beliau bukan dengan berlebihan tanpa ilmu, tetapi dengan ittiba, mengikuti dalil yang syahih. Saudaraku, mengapa beliau memiliki banyak nama? Karena beliau memiliki banyak kemuliaan. Semakin banyak sifat kesempurnaan seseorang, semakin banyak pula cara untuk menyebutnya. Laksana matahari. Ia disebut Syams, disebut Siraj, disebut Wahaj. Namun Nabi Muhammad bahkan lebih dari itu. Beliau adalah cahaya yang tidak membakar. Beliau adalah pelita yang menghangatkan. Beliau adalah rahmat yang menyelamatkan. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar mengenal beliau? Kita bersyalawat setiap hari. Kita menyebut namanya dalam adzan. Kita mencintainya dalam doa. Tetapi apakah kita sudah memahami makna setiap namanya? Ketika kita memanggil, "Ya Rasulullah," apakah kita sadar bahwa kita sedang memanggil Al-Mahi, penghapus kekufuran? Ketika kita bersyalawat, apakah kita sadar bahwa kita sedang bersyalawat kepada Nabi Taubah, pembuka pintu ampunan? Ketika kita menyebut Muhammad, apakah kita sedang meneladani akhlaknya? Nama-nama beliau bukan sekadar gelar. Itu adalah kompas kehidupan. Jika beliau Al-Amin, maka kita harus menjadi pribadi yang amanah. Jika beliau Nabiur Rahmah, maka kita harus menjadi manusia penuh kasih. Jika beliau Al-Mahi, maka kita harus menghapus kemaksiatan dari diri kita sendiri. Inilah cinta yang sejati. Bukan sekadar lisan, tetapi teladan. Dan tahukah Anda? Sebagian ulama mengatakan bahwa ada nama-nama nabi yang diambil dari sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna, tentu dalam makna yang sesuai bagi makhluk. Seperti Ar-Rauf, Ar-Rahim, Allah menisbatkan sifat itu kepada beliau dalam Al-Quran. Disinilah kedalaman maknanya semakin luas, semakin indah, semakin menggetarkan hati. Dan itu, belum kita bahas hari ini. Jika Anda merasa hati Anda bergetar ketika mendengar nama-nama beliau. Jika Anda ingin mengenal beliau lebih dalam lagi. Jika Anda ingin mengetahui nama-nama Rasulullah yang diambil dari makna Asmaul Husna dan bagaimana para ulama menjelaskannya, maka jangan lewatkan video selanjutnya. Karena di sana, kita akan menyelami sisi lain dari kemuliaan Nabi yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Nama-nama yang membuat cinta kita semakin dalam. Nama-nama yang membuat syalawat kita semakin bermakna. Klik video berikutnya. Dan mari kita lanjutkan perjalanan mengenal manusia paling mulia sepanjang zaman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.